Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto disebut siap menggulirkan konsep soal Zakon Kabinet sebagai visi pemerintahannya mendatang. Lantas, apa yang dimaksud dengan Zakon Kabinet? Zakon Kabinet adalah kabinet berbasis keahlian, atau dengan kata lain, setiap menteri yang dipilih memang memiliki kompetensi di bidang terkait. Misalnya Menteri Pertanian, maka orang itu harus memiliki pengetahuan pertanian yang mumpuni. Harapannya, Kabinet Zakon mampu membawa pemerintahan yang lebih profesional dengan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh sosok yang ahli di bidangnya. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Mujani pada hari Senin 9 September 2024 kemarin mengungkapkan bahwa Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah Zakon Kabinet, di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli di bidangnya, meskipun mereka diajukan oleh partai politik. Berikut prediksi nama-nama calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Di posisi Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, ada nama Sodik Mujahid yang diprediksi akan menduduki kursi tersebut. Lalu, untuk Menko Bidang Energi Investasi Lingkungan Hidup Republik Indonesia, nama Syarifuddin Hasan digadang-gadang akan menduduki posisi tersebut. Selanjutnya, ada Darizal Basir yang akan menduduki kursi Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Posisi Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia akan dipegang oleh Andre Rosiade, dan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri akan diduduki oleh Aridono Sukmanto. Sebagai wakilnya akan ditunjuk Musa Bangun. Selanjutnya ada Doni Ermawan yang diprediksi akan menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Sedangkan untuk Wakil Menteri Pertahanan akan dijabat oleh Muhammad Herindra. Lantas ada nama Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Mujani, yang diprediksi akan menjadi Menteri Sekretaris Negara. Posisi Menteri Luar Negeri akan dipegang oleh Fajrul Rahman, dan sebagai wakilnya akan diisi oleh Lalu Muhammad Iqbal. Di posisi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, kembali dipercayakan kepada Sandiaga Salahuddin Uno, dan sebagai wakilnya akan ditunjuk politisi Partai PAN dan juga salah satu pelawak ternama, yaitu Eko Patrio. Untuk posisi Menteri Agama, ada nama Mahfud MD yang diprediksi akan menduduki posisi tersebut. Dan untuk wakilnya, ada nama Gus Miftah. Selanjutnya, posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan dijabat oleh Arif Satria. Kemudian, Yusril Ihja Mahendra diprediksi akan mengemban amanah sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sedangkan wakilnya adalah Fahri Hamzah. Untuk Menteri Kesehatan akan dipegang oleh Budi Gunadi Sadikin yang akan dibantu oleh Budi Wiweko sebagai wakilnya. Lanjut ke Menteri Sosial serta Kesejahteraan Anak dan Perempuan, posisi ini akan diduduki oleh Reska Oktoberia, serta Novita Wijayanti yang diprediksi sebagai wakilnya. Kemudian, ada nama Amarula Oktavian yang akan menjadi Menteri Riset dan Kepala BRIN Republik Indonesia. Sementara itu, posisi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan ditempati oleh Willy Aditya. Selanjutnya, untuk Menteri Keuangan Republik Indonesia akan dijabat oleh Syamsul Bahri, dan sebagai wakilnya akan ditunjuk Gus Irawan Pasaribu. Pada posisi Menteri Investasi Republik Indonesia, kemungkinan besar akan dijabat oleh Rosan Ruslani. Serta, sebagai wakilnya adalah Jerry Sambuaga. Nama Muhammad Kodari diprediksi masuk Kabinet Prabowo sebagai Menteri Komunikasi Informatika dan Digital Republik Indonesia. Sedangkan sebagai wakilnya adalah Noudi Valdrino. Untuk Menteri Perdagangan, kembali akan dipercayakan kepada Zulkifli Hasan. Dan sebagai Wakil Menteri Perdagangan adalah Riano Panjaitan. Kemudian, ada nama Agus Gumiwang yang digadang-gadang menjadi Menteri Perindustrian. Dengan wakilnya adalah Jeffrey Giovanni. Sementara itu, untuk posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia akan dijabat oleh Bahlil Lahaladia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nama Oki Muraza diprediksi akan menjadi wakil Bahlil. Sementara itu, Menteri Perhubungan Republik Indonesia akan dipegang oleh Budi Karya Sumadi, dan sebagai wakilnya adalah Anies Mata. Basuki Hadi Mulyono lagi-lagi akan menempati posisi sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang akan dibantu oleh Afriansyah Noor sebagai wakilnya. Lanjut ke posisi Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, nama Robert Jopi Kardinal akan menduduki jabatan tersebut. Kemudian ada AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono yang berpeluang menjadi Menteri Tata Ruang, BPN, dan Kehutanan Republik Indonesia. Beliau akan dibantu oleh seorang wakil menteri, yaitu Raja Juli Antoni. Selanjutnya, untuk Menteri BUMN akan dipegang oleh Habibur Rahman dengan wakil T. Helmi. Lanjut ke Menteri Pertanian Republik Indonesia, nama Ade Rizky Pratama diprediksi akan menjadi orang nomor 1 di kementerian tersebut. Sedangkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Ekonomi Hijau Republik Indonesia akan dijabat oleh Pandu Sahrir. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sosok wanita yang tidak asing lagi,
yaitu Susi Pujiastuti diprediksi akan memegang kembali jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang akan dibantu oleh Eko Jalmo sebagai wakilnya. Selanjutnya ada nama Muhammad Iriawan yang akan menduduki jabatan sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk Menteri Pemuda dan Olahraga, di Kabinet Prabowo Gibran ini, nama Johar Arifin Husin digadang-gadang akan menjabat sebagai menterinya, dengan wakilnya adalah M. Pradana Indra Putra. Untuk posisi Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan Republik Indonesia, nama Pratikno diprediksi akan menempati posisi ini. Lanjut ke Menteri Koperasi UMKM dan Pasar Tradisional, kemungkinan besar posisi ini akan diemban oleh Ahmad Doli Kurnia, dengan wakilnya Sudaryono. Nama Bambang Brojonegoro diprediksi akan memegang jabatan sebagai Kepala Badan Penerimaan Negara Republik Indonesia. Kemudian untuk jabatan Mahkamah Konstitusi atau MK akan dipegang oleh Saldi Isra. Untuk Jaksa Agung akan dijabat oleh Didi Tasidi. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional akan diamanahkan kepada Arief Prasetyo Adi dan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia akan dipercayakan kepada Dadan Hindayana. Satu lagi nama yang sangat populer, yaitu Wiranto, dipercaya akan memegang jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Republik Indonesia. Sementara itu, jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri akan diberikan kepada Agus Andrianto. Untuk posisi Panglima TNI masih akan diemban oleh Agus Subianto. Dan terakhir, ada nama Fadlizon yang diprediksi akan menjadi Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia.